Shalom jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Aku harap kalian di rumah semua baik-baik aja. Mungkin hari-hari ini kita melihat banyak kejadian di dunia ini yang di luar perkiraan manusia. Tapi satu hal yang saya pelajari hari-hari ini adalah suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini. Tetapi kasih Tuhan sejati untuk setiap kita. Dia selalu menjadi kekuatan untuk setiap kehidupan kita. Mari sama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Fokuskan setiap hati kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan, yang terus melawat setiap kami Tuhan, terus membimbing setiap kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang
sembah Kau Tuhan, Engkau sungguh indah. Ku mengasihimu Yesus, kasih setiamu Tuhan, sepanjang hidup kami. Engkau sungguh indah, Engkau sungguh indah. Kami sembah Kau Yesus, Engkau sungguh indah, sungguh indah. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Kami sembah, kami puji, kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah, kami puji. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, kasih setiamu sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah Kau, kami tinggikan, kami muliakan. Sembah, kami sembah. Kami pulihkan hati kami, pulihkan hati kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan,
Kau saja tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kembali hari ini Tuhan. Kembali ada kesempatan buat kami hidup. Kami boleh punya hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Kesempatan yang baru Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh belajar, untuk kami semakin mengenal Tuhan. Kami belajar untuk semakin mencintai Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk bagaimana kami bisa menjadi berkat buat banyak orang dalam hidup kami. Kami bersyukur buat tarikan nafas yang kami bisa miliki hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Forever and ever we know that you are good. Kasih setiamu Tuhan senantiasa baru, rahmatmu baru buat kami Tuhan. Dan kami bersyukur buat Tuhan, kami bersyukur karena selamanya Engkau adalah Allah yang baik. Bahwasanya itu selamanya Tuhan kasih setiamu Tuhan. Dan Tuhan, kami mau pada pagi siang hari ini kami mau kembali merenungkan kembali firman Tuhan. Kami mau merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dari setiap hati ke hati Tuhan, hamba mau berdoa biar Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami. Biar setiap firman Tuhan menjadi benih yang baik yang ditaburkan dalam setiap hati. Dan kami berdoa buat setiap hati Tuhan untuk kami bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar berubah, kami mau menghidupi kebenaran firman Tuhan, menjadikan firman-Mu sebagai rema yang kuat dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami bisa semakin dalam, berakar di dalam Tuhan. Hidup kami semakin bertumbuh Tuhan, hidup kami semakin menyerupai Kristus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mari berbicara di tengah-tengah kami pada pagi siang hari ini. Berkati waktu-waktu ke depan. Hamba berdoa Roh Kudus kerjakan perkara yang tidak terbatas di tengah-tengah kami. Thank you Jesus, in the name of Jesus kami sudah berdoa. Haleluya, amen. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Selamat pagi, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap daripada kita, dan forever and ever He is a good God. Dan kita mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi, karena Dia adalah Allah yang baik. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita sungguh jauh melebihi dari apa yang kita bisa
earn, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa raih, saudara. Semua yang dia sudah kerjakan dalam kehidupan kita, selamanya dia adalah Allah yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau melanjutkan seri khotbah kita tentang gratitude. And this is the second sermon under this topic, saudara ya. Minggu lalu kalau saudara ingat, dan I will quickly recap, kita belajar tentang prinsip, atau kita belajar tentang apa itu gratitude, and we learn about the principles of gratitude. Ada 4 prinsip yang saya bagikan minggu lalu. Secara cepat saja saya go through today. Gratitude hinges on how we perceive goodness. Rasa bersyukur kita sangat tergantung bagaimana kita memandang sesuatu sebagai kebaikan. Kalau kita tidak mampu mempersepsikan atau melihat sesuatu sebagai hal yang baik dalam hidup kita, maka kita tidak mungkin bisa hidup bersyukur. Jadi seringkali rasa syukur sangat bergantung dengan cara pandang dan perspektif kita. Firman Tuhan mengatakan every good and perfect gift comes from God above. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, semuanya itu adalah baik dan sempurna adanya, saudara. Dan prinsip kedua, kita juga bicara bahwa gratitude is an internally driven attitude. Dengan kata lain, gratitude is never dependent on circumstances. Tidak bisa digantungkan terhadap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. It is an attitude. Gratitude is an attitude. Sebuah sikap hati yang harus dibangun dari dalam. Kita belajar juga tentang gratitude manifest in real action. Dengan kata lain bahwa gratitude is not just about feeling. Kau tidak bisa menyamakan rasa syukur dengan perasaan, walaupun seringkali gratitude didefinisikan dalam bahasa Indonesia sebagai rasa syukur, tetapi gratitude, syukur itu bukan sebatas perasaan, karena perasaan selalu berubah, perasaan selalu fluktuatif, saudara ya. Tapi gratitude adalah sebuah sesuatu yang harus dibangun secara konstan dan harus dimanifestasikan dalam tindakan real action, saudara. Dan yang prinsip yang terakhir adalah gratitude requires discipline and cultivation to mature. Dengan kata lain bahwa rasa syukur harus dilatih, tidak datang tiba-tiba, harus dilatih, harus secara disiplin kita melatih diri kita untuk bersyukur, saudara. Nah, dari 4 prinsip itu saya hari ini mau membawakan tentang the purpose of gratitude, tujuan kita bersyukur. Kenapa kita harus hidup dengan rasa syukur, saudara ya? Dan saudara, sebelum kita masuk dalam menjawab pertanyaan purpose of gratitude, saya mau secara singkat saja mengcover 2 topik kecil, saudara, bahwa yang pertama adalah when do we need to be grateful? Kapan kita harus bersyukur? Kita sudah singgung minggu lalu secara singkat, tapi saya mau bahas lebih dalam di sini. When we are to be grateful. Dan secara human instinct, secara natural, tentunya kita sebagai manusia kan tendensinya lebih mudah untuk bersyukur in a good circumstance, dalam sebuah kondisi circumstances yang baik-baik saja. When things are good, when things are going your way, when things are happening exceeding your expectation, saat realita itu melebihi dari apa yang Anda expect. Dan juga secara natural insting manusia akan lebih sulit, it is harder untuk kita bersyukur in bad circumstances, when challenges are all against your way, saat situasi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang Anda expect, saudara. Maka kita akan lebih mudah bersyukur, kita akan lebih mudah untuk komplain, saudara. Tetapi saya mau sampaikan begini, bahwa apart from the good and the bad circumstances, yang seringkali kita berpikir it's easy to be grateful in good circumstances, it is hard to be grateful in bad circumstances. Tapi saya mau bilang bahwa there is a third kind of circumstance dalam hidup kita yang sesungguhnya it has proven to be the hardest. Telah terbukti bahwa ini yang paling sulit untuk kita bersyukur, yaitu in an okay circumstance, dalam sebuah situasi yang where it sits in between, saudara. Dengan kata lain, it is neither good, it is not good, it is not bad circumstance. It's just somewhere in the middle where things things seem to be okay. Nothing special to be talked about. It's very normal. It is how life is supposed to be. It is very monotonous. Sangat monoton, saudara. Di dalam monotoni kehidupan, di dalam sebuah kehidupan yang berjalan seperti rutinitas yang berjalan seperti it is what it is, then it's sometimes it is actually the circumstance in which kita sangat sulit untuk bisa bersyukur di dalam kondisi tersebut, saudara. Tapi saudara, saya mau membuka 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan mengatakan begini, rejoice always, pray continually,
Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Mari saya ulangi sekali lagi. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances. Ternyata rasa syukur saudara sangat berkaitan erat dengan sukacitamu, sangat berkaitan erat dengan gaya hidup berdoamu. Jadi saudara, rasa syukur sangat berkaitan dengan sukacita dan level doamu saudara. Seringkali mungkin kita tidak bisa berdoa banyak karena mungkin we don't pray continually because we don't give thanks enough. We don't give thanks often enough. Dan firman Tuhan tapi mengatakan gini, give thanks in all circumstances. Dalam segala situasi, kondisi, musim kehidupanmu, engkau harus bersyukur. Dan ternyata firman Tuhan mengatakan ini, for this is God's will. Anda mau mengerjakan kehendak Tuhan, ini kehendak Tuhan. Anda bersyukur dalam segala situasi kehidupanmu. In all circumstances, in the good, in the bad, in the okay circumstances, we have to be grateful. Dengan kata lain, bahwa gratitude allows no room for compromise. Gratitude allows no room for dependency on circumstances. But the only room that gratitude allows is only constancy. Dan kata rasa syukur itu tidak memberikan ruang untuk Anda bisa berkompromi, tidak memberikan Anda ruang untuk dependent, bergantung terhadap situasi atau kondisi. Tetapi Anda dituntut dalam sebuah ucapan syukur adalah constancy. Mau kondisi baik, mau kondisi buruk, mau kondisi oke, Anda tetap bersyukur. Pertanyaan yang kedua saya mau cover adalah what to be grateful for. Hal apa yang kita harus syukuri dalam hidup? Ya oke, tadi when we need to be grateful in all circumstances, in all seasons of life. But what to be grateful for? Now what's surprising to me really is, whilst it is true when kita bicara tentang gratitude, it sounds very simple. It's a plain subject to be talked about. In sermon, it's really hard sometimes for you to break down gratitude in a couple of different sermons. Tetapi saudara, walaupun gratitude sounds simple and plain subject to be talked about, it's a surprise really. Sometimes so many people often struggle to find or to identify things that they can be grateful for. Seringkali kita sulit untuk kita bisa menemukan hal-hal yang kita perlu syukuri dalam hidup. We often take things for granted really. Dan tentunya realita ini is matched by the other extreme. Ekstrem sisi lain adalah bahwa saat gratitude itu seringkali kita sangat mudah untuk menemukan hal yang kita bisa complain about. Kita sangat mudah untuk bisa menemukan hal-hal yang kita bisa menggerutu, yang kita bisa komplain atasnya, tapi kita sulit menemukan untuk hal-hal yang kita perlu syukuri dalam hidup. Seringkali kita merasa bahwa istilahnya, well, do we need to be grateful for what? For life? Well, life it is what it is. For job, well, I earned it. For my family, well, we made decision to live together, to get married and all that. Seringkali kita sulit untuk bersyukur. Dan what about, when you have your meal and you give thanks for it, you say grace for it. Seringkali kita melakukan itu out of rutinitas belaka, bahwa sebelum makan kita berdoa. Tapi seringkali, sudahkah kita benar-benar mengalami bahwa istilahnya saat kita punya hidangan di depan mata kita bersyukur, Tuhan terima kasih buat pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup saya. Seringkali we often struggle to find things to be grateful for. Efesus 5 ayat 19-20. Speaking to one another with psalms, hymns, and songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. Firman Tuhan mengatakan, you speak to one another with psalms, hymns, dan sebagainya, always giving thanks to the Lord, to God the Father for everything. Untuk segala hal Anda harus syukuri. Kolose 3 ayat 15-17. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Bersyukur. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word
or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Dengan kata lain, dikatakan whatever you do, whether in word, whether in deed, whether in action, you do it all in the name of the Lord Jesus. You give thanks to God the Father through Jesus Christ. Dengan kata lain, dalam segala hal firman Tuhan mengajarkan, well, what do you need to be grateful for? You need to be grateful for everything. You need to be grateful in everything. Dalam segala hal, untuk segala hal, Anda harus bersyukur. From the smallest to the biggest thing. From the immaterial to the material thing. From the sweet to the bitter thing. From every hard to the easiest thing. From every problem to every blessing. From every calm to every raging circumstance. From every devastating to glorious thing. From every word to every action. From every problem to every solution. You need to be grateful for those. From everything to everything. You need to be grateful for. Dengan kata lain, kalau kita bicara dengan hal gini, saudara, well, kita harus belajar syukuri segala hal. There is nothing that you can't be grateful for. Firman Tuhan dengan mengajarkan begini, saudara. Dengan kata lain, firman Tuhan mengajarkan begini, there is nothing for you in life that you need to be complaining about. That you need to be dissatisfied about. That you need to whinge about. Because for everything and in everything, you need to be grateful. Anda bersyukurlah terhadap setiap masalah yang Anda hadapi. Bersyukurlah terhadap setiap berkat yang Anda terima. Bersyukurlah terhadap setiap lembah kekelaman yang Anda hadapi. Dan bersyukurlah terhadap setiap padang rumput yang hijau yang Anda alami. Bersyukurlah terhadap setiap mujizat yang Anda alami. Bersyukurlah untuk setiap problem that persists in your life yang Anda alami. For everything, you are grateful. So you need to be grateful in all circumstances. You need to be grateful for everything. Now, purpose of gratitude. What gratitude is for? Saya memberikan ada 4 tujuan kenapa kita harus bersyukur, saudara. Mari kita buka yang pertama. What gratitude is for? Yang pertama adalah yang saya bilang begini. Gratitude gives new sight. Gratitude, rasa syukur memberikan Anda cara pandang yang baru. Filipi 4 ayat 6 sampai 8 dikatakan begini. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. Nah, perhatikan, by prayer and petition with thanksgiving. Ternyata ucapan syukur sangat berkaitan dengan doamu. Present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. And finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Dan kalau saya mau bilang begini, bahwa gratitude is an exercise of the mind and the heart governed or ruled by the peace of God, which gives you a new sight. Memberikan Anda cara pandang yang baru. Saya bilang cara pandang yang baru apa? Is a fresher perspective on life. It is a broader view on reality. It is a sharper lens on circumstance. It is a deeper observation on situation. Saudara, rasa syukur itu adalah memberikan adalah sebuah cara pandang, perspektif, observasi yang lebih lebar, yang lebih luas terhadap situasi dalam hidup. Firman Tuhan tadi bilang begini, saudara. When you present your prayer, when you present your request with thanksgiving, when you are grateful, the peace of God will guard your heart and your mind. The peace that transcends all understanding. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala pemikiran. Dikatakan damai itu yang akan menjaga hati kita, menjaga pikiran kita di dalam Tuhan. Jadi saudara, bahwa gratitude is an exercise of the heart and the mind. Saat Anda bersyukur, Anda sedang melatih pikiran dan hati Anda. Dan tentunya Anda latih itu dengan damai sejahtera Tuhan. Dengan damainya Tuhan yang memerintah dalam hidupmu.
Jadi gratitude bukan cuma sebatas bicara tentang psychological effects, saudara. But gratitude sebenarnya you are governing, you are ruling your heart and your mind. Anda latih hati dan pikiran Anda dengan damai sejahtera Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan kuncinya adalah begini, it transcends all understanding. Itu melampaui segala macam pemikiran. Dengan kata lain, saat damai sejahtera Tuhan merintah dalam hati dan pikiran kita, maka damai sejahtera itu memampukan kita untuk melihat sesuatu lebih dalam dari apa yang kelihatan di mata. Damai sejahtera Tuhan bisa memampukan kita untuk kita bisa bersyukur sekalipun kita dalam situasi yang sangat sulit, dalam situasi yang sangat terpojokkan. Karena gratitude, saat Anda mengexercise that heart and the mind, when you let that peace of God to rule over, to guard your heart and your soul, that peace that transcends all understanding, such peace will open up a fresher perspective on life, a broader view on reality, a sharper lens on circumstance, a deeper observation on your situation. Anda memberikan Anda cara pandang yang baru, insight yang baru, saudara. Cara pandang tersebut akan membukakan dimensi yang baru terhadap bagaimana Anda melihat hidup. Dimensi yang Anda tidak pernah masuki ketika pikiran Anda dan hati Anda dipenuhi dengan overwhelmed dengan segala hal yang terjadi dalam hidup ini. Saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit seringkali, di tengah-tengah badai kehidupan, seringkali kita sulit untuk bersyukur. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita dipenuhi dengan masalah yang terjadi, dipenuhi dengan krisis yang melanda, dipenuhi dengan cara berpikir untuk istilahnya, how we can get out of this situation. Di saat kita dalam kondisi terpojokkan seperti we are so overwhelmed, our heart, our mind, it's so inundated with everything that's happening in this life. Dan di saat seperti gitu, maka Anda akan terlumpuhkan dan Anda tidak bisa bersyukur. Tetapi rasa syukur dikatakan begini, it is exercise of your heart and your soul and your mind. Sehingga Anda mengizinkan sekalipun kondisi sulit terjadi, badai kehidupan terjadi, Anda mengizinkan the peace of God, damai sejahtera Tuhan yang mengatasi segala pikiran. Anda izinkan damai tersebut memerintah masuk dalam hati dan pikiranmu. Dan di saat Anda mengizinkan damai tersebut masuk, sesungguhnya Anda akan bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat. It opens up that new layer of life that you never really thought of. Membukakan sebuah lapisan kehidupan, lapisan realita yang Anda tidak pernah pikirkan, yang Anda tidak pernah notice sebelumnya. Jadi saudara, sebetulnya saat kita bicara tentang gratitude, kita harus bersyukur dalam segala situasi walaupun situasi sulit. Kok sepertinya gratitude, it seems like you are denying the reality of life. Seringkali kalau kayak saya bilang dalam segala hal kita harus bersyukur saja karena Tuhan baik. Seringkali komen yang saya dapatkan adalah you nggak bisa memandang realita yang terjadi dong. Nggak bisa be realistic about things. No. I'm being realistic about things. But gratitude is not trying to deny or trying to negate the reality of life. But in reality, rasa syukur sebetulnya you acknowledge the reality, but at the same time, gratitude identifies the good beneath what is visible. Jadi sebetulnya rasa syukur, ya dengan badai kehidupan Anda terus terima kenyataan. Ada badai kehidupan, ada krisis kehidupan, Anda terima kenyataan tersebut. Tetapi rasa syukur itu akan memampukan Anda untuk Anda menemukan hal yang baik di dalam badai kehidupanmu. Rasa syukur itu akan memampukan Anda untuk menemukan permata di dalam krisis kehidupan. Rasa syukur itu memampukan Anda menemukan, mengidentifikasi the goodness of God through everything that you are facing. And that's gratitude. Saat Anda dilukai mungkin, sebagai practical example, saat Anda dilukai, Anda sakit hati, Anda kesal dengan orang tersebut, tapi when you are being grateful, you are withdrawing yourself. Saat Anda bersyukur, Anda menarik diri Anda membuka perspektif Anda dan Anda mulai bersyukur. Oh, bersyukur buat orang
Ini yang melukai saya karena ternyata ini melatih saya untuk belajar bagaimana saya mengasihi dengan tanpa syarat. Saat Anda dilukai, saat Anda bersyukur untuk itu, maka Anda melatih diri Anda untuk Anda mengambil perspektif yang berbeda. Oh, I'm thankful because I now know. Saya tahu sekarang how much I am forgiving. I can be forgiving. Seberapa saya bisa mengampuni atau tidak. Saat Anda dalam masalah kehidupan, Anda bersyukur, Anda menarik diri dan Anda bersyukur, well, yes, this is actually maturing me. Ini mendewasakan, memantapkan karakter, menumbuhkan karakter, kerja keras dan sebagainya. Jadi that sort of new perspective hanya akan bisa dihasilkan saat Anda belajar untuk bersyukur. Jadi hal-hal yang kayak begini yang kita harus belajar dan latih diri kita, saudara. Gratitude gives you a new sight, a new perspective of life. Dalam masa COVID dan lockdown, kita merasa stres harus dalam rumah. Mungkin kita Sydney, kita sudah lalui, Victorians, they are still doing and going through this period. But when you are being grateful, when you learn to be grateful, it gives you that new perspective. All right, this is actually a good time for me to spend that quality time with my child, with my wife, with my husband, to reconnect heart to heart with my husband, with my wife, with my family, with the closest people in my ring of life. When we can think of that, then it's just opens up that new layer of reality that we never tap into. Jadi saat Anda fokus hanya dengan permasalahan Anda tidak mungkin bisa dapat perspektif yang baru tersebut. Nah, purpose yang kedua dari gratitude develops godliness. Gratitude, rasa syukur, akan menghasilkan kesalehan, godliness, kesalehan. Saat saya bilang kesalehan ini saya bicara tentang karakter yang kudus, attitude, sikap hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kolose 2 ayat 6-7. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Jadi dikatakan saat Anda menerima Kristus Yesus, tetaplah hidup di dalam Dia, tetap berakar, tetap bertumbuh di dalam Dia, kuat di dalam iman, overflowing, berlimpah dalam ucapan syukur, overflowing with thankfulness. Ternyata bahwa gratitude closely associates with spiritual depth, spiritual growth, and spiritual strength. Kalau firman Tuhan tadi mengatakan bahwa so that you can be rooted, you can grow up in Him, you can be built up in Him, you can be strengthened in the faith. And that is closely associated with that overflowing of thankfulness. Gratitude is closely associated with spiritual depth, growth, and strength. Rasa syukur sangat berkaitan erat dengan kedalaman rohani Anda, sangat berkaitan dengan pertumbuhan rohani Anda, sangat berkaitan dengan kekuatan spiritual Anda. Dengan kata lain, gratitude, it builds up positive characters, it counteracts negative characters. Gratitude develops godly attitudes and kills off sinful attitudes. Jadi saudara, jangan underestimate the power of God, of gratitude. Ternyata saat Anda bersyukur, when you are overflowing with thankfulness, it actually has something to do. Sebetulnya itu sangat menentukan your spiritual, kedalaman rohani Anda, kedewasaan rohani Anda, kekuatan rohani Anda. Saat Anda bersyukur, Anda membangun positive characters, Anda membangun godly attitudes. Saudara, sebagai practical example, I'll give you a couple of statements here. By being grateful, dan saat Anda bersyukur, you are actually acting against envy. Saat Anda bersyukur, Anda sedang menghancurkan rasa iri dalam hidup kita. Karena saat Anda bersyukur, saudara, sebetulnya Anda melatih diri Anda untuk tidak compare yourself with other people. Kenapa sih kita bisa iri? Karena kita melihat orang lain punya hal yang lebih baik daripada kita. Orang punya lebih daripada kita. Orang punya hidupnya lebih sepertinya baik daripada kita, lebih diberkati dibandingkan kita, lebih bersukacita dibandingkan kita, lebih tidak punya masalah dibandingkan kita. Tapi saudara, saat Anda grateful, saat Anda belajar bersyukur, melihat diri Anda bersyukur,
Anda sedang menghancurkan envy tersebut. Karena dengan Anda bersyukur, Anda tidak fokus dengan Anda membandingkan dengan orang lain. Anda bersyukur oleh Tuhan baik buat hidup Anda. By being grateful, you are acting against greed. Dengan Anda bersyukur, Anda sedang melawan atau mematikan keserakahan dalam hidup. Kenapa saudara kita serakah? Karena kita tidak merasa puas dengan hidup kita. Kenapa kita serakah? Karena kita punya wild desire, kita punya keinginan yang tidak terkontrol yang kita ingin penuhi dalam hidup. Maka kita serakah. Kita punya satu, kita mau dua. Kita punya dua, kita mau lima. Saudara, ilustrasi seperti begitu. Jadi saudara, by being grateful, when you are being grateful, you are actually killing off that greed in your life. That greed is a sinful character in life. By being grateful, you are actually acting against dissatisfaction. Kita tidak puas dengan hidup, kita komplain dengan hidup kita. Tetapi saat Anda bersyukur, Anda latih, again, it is an exercise of your heart and your mind. Saat Anda latih diri Anda untuk bersyukur, sebetulnya Anda sedang mematikan that sort of dissatisfaction and complaining, whinging attitude in your heart. Dan permasalahan seringkali, orang itu sering saat sudah masuk dalam zona dissatisfaction, zona greed and envy, whatever it is, seringkali mereka they choose to dwell in that zone. Tapi sebetulnya saat kita mau bagaimana mengatasi rasa iri, keserakahan, ketidakpuasan, komplain hidup, saudara bersyukur. Saat Anda bersyukur, you move away from things that you are complaining about and you get into that zone and identify things that you can be grateful for. Jadi saudara, that's what the gratitude will do. By being grateful, you are acting against disappointment. Seringkali kita kecewa dengan hidup. Seringkali kita terluka dengan hidup, dengan permasalahan hidup. But by being grateful, you stop yourself from dwelling in that hurt zone. You stop yourself from playing that victim card. Seringkali kita merasa kalau dalam kehidupan ini kita kecewa dengan situasi, kita kecewa terhadap kondisi, kita kecewa terhadap bos kita kecewa terhadap pasangan kita dan sebagainya. Kita seringkali memainkan kartu seolah-olah kita menjadi korban akan situasi. Tapi saudara, by being grateful, it stops you from dwelling in that zone. Dan dengan Anda bersyukur, maka sekali lagi perspektif yang baru tersebut. Anda ditekan oleh bos, tapi Anda bisa belajar a new perspective. Saya bersyukur, I still have a job, and I'm grateful there is still opportunity for me to change, to rectify my actions, untuk memperbaiki diri, untuk mengimprove diri saya. Then you are not the victim anymore of your circumstances. You are no longer the victim of the condition, of the problems happening in your life. By being grateful, Anda memberikan Anda sebuah cara pandang yang baru. By being grateful, you are acting against bitterness. Saudara, seringkali kita dikecewakan dengan orang, lalu kita menyimpan kepahitan dalam hati kita. Kita bilang, sampai 7 keturunan saya akan tetap ingat dia. Saudara, by being grateful, you are actually trying to kill off that root of bitterness. Kenapa saudara? Because by being grateful, it stops you from holding that grudge. Because again, it gives you that perspective of life. Wow, this person, yes, you actually disappointed me. You made huge mistake, huge offense against me. But hey, I learned through the process to become more like Jesus. Jadi saudara, when you are being grateful for that, then that bitterness can simply just disappear and go away when that gratitude allows you to forgive. Jadi gratitude develops godliness. Third purpose, gratitude develops humility. Rasa syukur melatih kerendahan hati. Saudara, jadi Mazmur 103 ayat 1-5. Praise the Lord my soul, all my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Mazmur 100 ayat 3-4. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His.
We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Jadi saudara, kalau saudara ingat kita minggu lalu kita bicara tentang what is gratitude. Gratitude pada dasarnya adalah the act of giving thanks that derives, yang berasal dari apa saudara? Kemampuan kita secara sadar, conscious ability, kemampuan kita secara sadar untuk to affirm a goodness, untuk kita mengafirmasi sebuah kebaikan dalam hidup kita, dan untuk kita meng-acknowledge, kita mengakui such goodness comes from outside of ourselves. Goodness itu, kebaikan itu datang dari orang lain, datang dari luar kita. Dengan katanya bahwa kita bersyukur akan sebuah kebaikan yang kita terima, we receive, saudara. Jadi from this perspective sebetulnya, gratitude actually develops a sense of humility and humbleness. Dan katanya bahwa kita menyadari bahwa misalnya we live based on the blessing that we receive. Kita hidup karena berkat yang kita terima, saudara. Nah, saudara, dalam konteks antara hubungan kita dengan Tuhan, tentunya saudara, the level of our gratitude sangat bergantung, level rasa syukur kita sangat bergantung dari seberapa kita bisa memahami dan mengerti kebaikan, kemuliaan, dan keagungan Tuhan dalam kehidupan kita. Sangat tergantung dari seberapa kita bisa memahami kebaikan, kebesaran, the splendor and the majesty and the greatness and the goodness, the faithfulness of God in our lives. Saat kita bisa menyadari kebaikan Tuhan itu, dan at the same time kita juga menyadari betapa kita masih rusak, betapa kita masih membutuhkan kasih karunia, karena betapa kita masih punya banyak kelemahan, betapa kita masih sangat fragile dan rapuh, saudara. Dengan kita menyadari dua hal tersebut, maka saudara, gratitude akan muncul. Kerendahan hati itu akan muncul. Kalau firman Tuhan katakan begini, know that the Lord is God. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. It is He who made us. Dia yang menciptakan kita and we are His. Dan katakan begini, enter His gates with thanksgiving. Dan sebagainya. Jadi saudara, our level of gratitude is closely associated, is so determined by the level of understanding of His goodness and greatness and majesty in this life. And at the same time, we also acknowledge our own limitation, keterbatasan kita. Seringkali kita merasa kita tidak bersyukur karena kita merasa kita sudah hebat. Kita merasa kita sudah sangat baik. Kita merasa kita sudah sangat bermoral unggul. Kita merasa kita sudah sangat kudus. Dan kita merasa kita tidak butuh Tuhan lagi. Saudara, kita merasa kita sudah sangat cerdas dalam hidup. Tapi saudara, the gratitude memoles kemampuan Anda untuk tetap merendahkan hati hidup Anda dalam Tuhan. Tetap memampukan Anda untuk mengingat where you come from. Saya suka sekali dengan ayat tadi. Know that the Lord is God. Ini kata perintah, saudara. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dengan kata lain adalah apa, saudara? It is something that we have to say to our spirit, to our soul every single day that, hey, know that the Lord is God. It is He who made us. Dengan kata lain, saudara, apa? We came from Him. We originated from Him. Kita berasal dari Dia. And we are His. Kita adalah milik Tuhan. We are His people, the sheep of His pasture. Jadi, saat kita menyadari betapa dibalik dengan kita berpikir, oh kita punya resources yang sangat banyak, kita punya kekayaan yang kita bisa menopang kita, yang kita bisa gantungkan hidup kita tekannya. Saudara, dibalik semuanya itu, saudara, kalau kita bisa menyadari betapa kita sangat rapuh dan betapa besar Tuhan dalam hidup kita, maka gratitude akan muncul. In the context of interhuman relationship antara sesama manusia, sebetulnya saudara, ke level rasa syukur kita sangat bergantung dengan kemampuan kita atau realisasi kita terhadap social connection and relationship. Rasa syukur kita akan sangat ditentukan dari seberapa kita bisa memahami dan menghidupi level sosial hubungan terhadap satu sama lain. Banyak orang dalam hidup ini tidak menghargai hubungan satu dengan yang lain. Banyak orang berpikir yang penting hubungan saya dengan Tuhan.
Hubungan dengan Tuhan, yes, it's primary, of course, it's everything. But saat kita bicara tentang karya salib, saat kita bicara tentang salib, saudara, it's about the vertical and the horizontal relationship. Saat kita bicara tentang karya salib, saudara, Tuhan selalu, when we talk about the gospel talks about forgiveness to all people. Gospel bicara tentang salvation for all people who believe in Jesus Christ. Jadi dengan kata lain, saudara, Anda tidak bisa menilai diri Anda sebagai anak Tuhan, tapi Anda tidak menghargai hubungan dengan orang lain. Saudara, it's that realization of that social connection, social relationship. Dengan kata lain apa? How we understand that we are not completely independent. We are not completely self-sufficient. We are in need of others. Kita sebagai makhluk sosial, saudara, kita hidup, kita butuh orang lain dalam hidup ini. Kita makhluk komunitas pada dasarnya. Kita diciptakan oleh Tuhan kita sebagai makhluk komunitas. Dengan kata lain, kita hidup bersama. Kita membutuhkan satu sama yang lain. Kita butuh memberkati, tapi kita butuh diberkati. Kita butuh memberi, tapi kadang kita juga butuh mengizinkan orang untuk memberi kepada kita. And so on. Hidup kita sebagai makhluk komunitas, dengan makhluk sosial. Jadi saudara, dengan kata lain dengan begini, such realization, saat kita menyadari bahwa kita makhluk sosial, kita berhubungan dengan satu sama lain, kita in need of others, we are not self-sufficient dan sebagainya, maka it will produce that sort of appreciation, it will produce that affirmation of the worth of relationship and value of other people. Jadi saudara, saat kita bersyukur, kita hidup proses syukur, saudara, itu memberikan kita sekali lagi. Kenapa Pak? Apa hubungan dengan sense of humility di sini? Kata lain, kita sedang mengajar diri kita bahwa you can't live by yourself. Engkau tidak bisa hidup sendiri. Engkau tidak bisa cuma menyendiri saja. Engkau tidak bisa cuma being alone in this life. Saudara, dengan kata lain bahwa istilahnya, hey, you are in need of others. Gratitude, sekali lagi, membuat kita menyadari betapa besar Tuhan. Membuat kita menyadari betapa terbatasnya dan fragile dan rapuh kita sehingga kita butuh Tuhan. Kerendahan hati. Gratitude juga mengajarkan kita saat kita bersyukur, saudara. Kita bersyukur ada orang-orang yang baik sama kita. Kita bersyukur kadang ada orang-orang yang mengasihi kita. Kita bersyukur ada orang yang caring sama kita. Kita bersyukur masih ada orang yang peduli dengan kita. Kita bersyukur masih ada orang yang menolong kita. Bersyukur masih ada orang yang hadir dalam kehidupan kita. Saat kita bersyukur dengan begitu, itu juga melatih diri kita menyadari bahwa, hey, we are in need of other people. Dan we cannot live alone. Kita adalah makhluk komunitas. Kita saling membutuhkan. Memberikan Anda sebuah kemampuan untuk menghargai hubungan, menghargai orang-orang lain dalam hidup kita. Gratitude develops humility. Dan yang terakhir, saudara, gratitude leads to service. Gratitude, rasa syukur, mengarahkan Anda kepada melayani. 2 Korintus 9 ayat 11-12. You will be enriched in every way, so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. The service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but it is also overflowing in many expressions of thanks to God. Kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan bahwa istilahnya, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Perhatikan ini, gratitude adalah apa, saudara? Anda menerima the act of you receiving the goodness. Dan that gratitude, it doesn't stop there. You are enriched in every way so you can be generous on every occasion. How beautiful the scripture writes that. You will be enriched in every way. Diperkaya dalam segala sesuatu supaya engkau bisa bermurah hati, generous terhadap yang lain on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving. Now, this service, mereka ternyata adalah jemaat ini, Paulus bilang tentang pemberian secara finansial. Jadi, the service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but it is also overflowing in many expressions of thanks to God. Jadi saat Paulus dikatakan istilahnya dengan financial assistance yang diterima, dia bilang, you are not just supplying the needs. Engkau tidak cuma sebatas memenuhi kebutuhan fisik jemaat Tuhan, tetapi dikatakan begini, but it is also overflowing in many expressions of thanks to God. Jadi dengan kata lain, saudara, itu adalah bentuk ekspresi rasa syukurmu kepada Tuhan. Jadi saudara, saat Anda hidup bersyukur, Anda pasti mengekspresikannya kembali dan membagikannya kembali kepada orang lain.
Gratitude will always lead to service. Rasa syukur selalu mengarahkan Anda kepada melayani sesamamu. Dan kenapa ini menjadi berhubungan dengan poin yang sebelumnya, gratitude dengan kita menyadari, came to the realization bahwa kita adalah makhluk sosial dan kita butuh berhubungan dengan orang lain. Saudara, karena gratitude always leads to you servicing other people. Kalau saya buka ayat yang berikutnya, Ibrani 13 ayat 15-16 dikatakan begini, through Jesus therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that openly profess His name, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Dengan kata lain dikatakan begini, kita memberikan continually offer that sacrifice of praise, korban syukur kita kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan ini, do not forget to do good, to share with other people, karena for with such sacrifices God is pleased. Ternyata salah satu bentuk ucapan korban syukur kita yang kita berikan kepada Tuhan bukan cuma sebatas dengan sacrifice of praise, the fruit of lips, buah bibir kita yang memuliakan Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan begini, the sacrifices where God is pleased is when you do good, when you don't forget to do good and share with other people. Saat Anda tidak lupa mengerjakan hal yang kebaikan dan membagikan terhadap orang lain, itu adalah bentuk korban syukurmu kepada Tuhan. Gratitude recognizes the good, dengan kata lain apa? It acknowledges, mengakui the blessing that we have been showered with. It realizes the gift that we have been gifted, that we have been abundantly given. It recognizes the life that has been presented to us. Semua gratitude, sekali lagi ini kembali pada definisi yang kita sudah bahas minggu lalu. Itu semua berdasar apa? You affirm the goodness, you acknowledge the goodness that comes from the source outside of yourself. It roots in the acts of receiving. Saat Anda menerima, and when you realize, saat gratitude itu melatih diri Anda exercise the heart and the mind. When you realize how much blessing you have been showered with, how much goodness that you have been abundantly given, dan disitulah tidak berhenti di diri Anda. Gratitude doesn't stop at the act of receiving, but when you have been abundantly given, when you have been enriched in every way, when you have been showered with goodness, when you have been so much given by the grace of God, by the gift of God, then all of this will funnel into the act of service. Semua ini akan mengerucut kepada apa, saudara? Anda harus bagikan kepada orang lain. All this will funnel into a natural and genuine act of service to share and pass forward the goodness. Jadi, gratitude is an act of passing forward an act of a goodness yang Anda telah terima, a passing forward of the blessing that you have been receiving. Jadi saudara, saat kita melihat seperti begini, Anda adalah orang hidup bersyukur, pas Anda hidup melayani. Orang yang hidup bersyukur tidak akan puas dengan hidup dengan dirinya sendiri. Orang yang hidup bersyukur pasti akan think bigger than him or herself. Orang yang hidup bersyukur tidak peduli dengan orang lain. Orang yang hidup bersyukur tidak mungkin egois, saudara. Jadi gratitude can never allow selfishness. It is actually through the acts of service that gratitude is tangibly manifested. Hanya dengan tindakan melayani, saudara, rasa syukurmu itu dimanifestasikan. Ingat, perhatikan minggu lalu, salah satu prinsip adalah gratitude. It cannot be just experienced, but it needs to be expressed. It cannot be just be felt, but it needs to be acted. Gratitude must manifest in real action. And how you can manifest gratitude in real action? By you passing forward the goodness, by you sharing that goodness. It is only through the act of service that gratitude is tangibly manifested. It is through the act of service that the goodness that you have received, is contagiously spread to others. Kebaikan yang Anda terima, Anda sebarkan seperti virus, saudara. Bayangkan seperti Anda bicara tentang virus COVID-19 hari-hari ini. Bagaimana how it quickly spreads just by contact. Dan itu menyebar, saudara.
ada rasio satu orang akan mempunyai potensi menginfect I don't know how many number of people. Dan saat Anda multiply itu semua dengan berapa ini, level of contagionnya saudara itu is massive. And goodness should be spread that way. Kebaikan seharusnya bisa di spread that way. Karena apa saudara? Because God has done so much for us. And because we have been showered with grace, we have been abundantly given by His blessing, then it is time for us not just to receive with thanks, not just to receive with gratitude, but to pass it forward, to pay it forward to other people so that other people can experience that goodness that you receive. Jadi saudara, 4 tujuan why we need to be grateful for. Gratitude gives you new sight. Gratitude develops godliness. Gratitude develops humility. Gratitude leads to service. Let's pray. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Kembali Tuhan bukakan pengertian-pengertian yang baru. Kami mau belajar Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang hidup dalam rasa syukur. Bersyukur dalam setiap musim kehidupan, dalam setiap kondisi. In all circumstances. Grateful for all things. Untuk segala sesuatu yang terjadi, yang ada, yang dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan ada tujuan untuk kami bisa bersyukur. Kami mau belajar bersyukur karena kami tahu Tuhan. Gratitude will give us a new perspective of life, will give us a deeper observation on reality. Gratitude develops our godliness. Gratitude develops humility. And karena kami tahu gratitude will always lead to an act of service. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa. Kami sebagai jemaat Tuhan City Gate tempat ini, kami mau hidup dalam rasa syukur. Kami mau hidup bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Dan kami mau melayani banyak orang di luar sana. Kami mau teruskan kebaikan yang sudah kami terima. Untuk kami bisa melayani banyak orang dalam hidup ini. Supaya orang lain bisa melihat dan menilai kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar Tuhan untuk melihat Tuhan apa yang sudah Tuhan buat. Dan untuk kami Tuhan mematikan segala karakter dan sikap hati yang berdosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat kami bersyukur, kami melatih diri kami untuk kami tidak serakah. Melatih diri kami untuk kami tidak iri. Melatih diri kami untuk kami tidak puas dengan hidup ini. Melatih diri kami untuk kami melepaskan pengampunan. Untuk kami tidak kecewa. Untuk kami tidak pahit dengan hidup ini. Mari Roh Kudus bekerja dalam setiap hati. Bersyukur buat kebaikan Tuhan. We want to give thanks to the Lord for you are good and your love endures forever. Thank you Jesus. Berkati jemaatmu dalam tanganmu. Kami sudah berdoa dalam namamu. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Happy Sunday semuanya saudara. Be grateful in all circumstances, in all situations. God bless you. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama City Gate Church News online service. Mengucap syukur kalau kita melihat penyebaran virus COVID-19 di kota sini sudah menurun dan gereja mempertimbangkan untuk memulai kebaktian di minggu kedua bulan September. Dan saat ini kami sedang melakukan checklist apa saja yang diperlukan untuk mengadakan ibadah bersama di hari Minggu. Pengumuman berikutnya, kita tetap ada Bible Study, jadi stay tune di kita punya Instagram. Dan pesan saya yang terakhir, kita tetap harus jaga kesehatan, kita mengikuti apa yang sudah pemerintah anjurkan, tetap hidup sehat, dan Tuhan memberkati setiap daripada saudara. God bless you.